Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengumumkan pemerintah membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri tahun ini. Namun pembatalan kenaikan UKT itu sifatnya masih sementara. Persoalan kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai ugal-ugalan ikut menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Besarnya arus protes mahasiswa terkait kenaikan UKT membuat Presiden Jokowi memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim ke Istana Kepresidenan Senin siang. Siang, Mas. Rapat apa? Usai menghadap Presiden, Nadiem menyatakan bahwa Kemendikbudristek membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Ia menyatakan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak. Kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Meski begitu, pembatalan kenaikan UKT sifatnya masih sementara. Pasalnya, kenaikan UKT masih berpotensi tetap terjadi di tahun ajaran selanjutnya. Selama 1 tahun ini, nantinya Kemendikbudristek akan mengevaluasi semua permohonan perguruan tinggi yang mengajukan peningkatan UKT untuk tahun berikutnya. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal ditunda hingga tahun depan karena harus melalui tahapan sosialisasi terlebih dahulu sebelum diterapkan. Jokowi menyebutkan kebijakan kenaikan UKT berada di bawah wewenang Kementerian Pendidikan yang mengevaluasi satu persatu permohonan pihak kampus. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. UKT memang batal naik tahun ini, namun berpotensi tetap naik di tahun ajaran selanjutnya. Bagaimana tanggapan dari para mahasiswa? Kita akan coba tanyakan pada rekan Celia Alexandra di kampus UNJ. Celia, silakan. Ya, Windy dan juga pemirsa, memang benar apa yang dikatakan Windy sebelumnya bahwa Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan ini sudah membatalkan kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal sementara di tahun ini. Namun masih berpotensi untuk kenaikan di tahun berikutnya atau tahun depan. Coba saat ini saya sudah berada di Universitas Negeri Jakarta untuk bertanya langsung kepada mahasiswa di sekitar sini. Apakah setuju dengan kenaikan, potensi kenaikan di tahun depan? Apakah mempunyai pandangan lain dengan kenaikan UKT ini? Permisi semuanya, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Dengan siapa nih namanya? Dengan Ryan. Farhan. Oke, namanya sama ya. Nah, Raihan, boleh nih dikasih tahu ke kami semua nih. Kalaupun nanti ada kenaikan UKT di Universitas Negeri Jakarta UNJ ini, setuju nggak sih kalau kenaikan ini terjadi di tahun depan misalnya? Oh, kalau menurut saya sih saya tidak setuju, Kak. Soalnya ya dari infrastruktur yang ada di sini juga belum bisa memadai, dan dari segi ekonomi saya, terus ya pengeluaran saya pribadi juga untuk belajar juga masih kurang, Kak. Jadi saya kurang setuju gitu, Kak. Oke, kalau kamu gimana, Farhan? Nah, ini kan potensinya naiknya ke adik-adik tingkat kamu nih di tahun depan. Ini gimana nih pendapatnya? Apakah memang setuju, apakah tidak dengan kenaikan UKT ini? Kalau saya sendiri, saya nggak setuju. Dikarenakan ya menurut saya pendapatan dari keluarga calon mahasiswa itu berbeda-beda ya. Nah, ketika masyarakat yang mampu ingin masuk ke universitas selanjutnya dengan adanya
kenaikan UKT itu jadi tidak mampu. Nah, di sini mereka berpikir kembali untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjutnya itu. Atas jadi keterbatasan biaya lah. Kalau kamu nih gimana pendapatnya? Apakah nanti kalau misalnya UKT ini naik, kalian yang udah semester 2 ya, semester 2 ini nggak akan naik juga, ataupun nanti berpotensi naik juga? Gimana pandangan kamu? Nah ini kan mau naik nih, kemungkinan di tahun depan. Kalian kan udah semester 2. Kira-kira kalian berdampak nggak sih di tahun depan kalau misalnya ada kenaikan? Akan berdampak sekali karena kan pengeluaran tuh banyak ya, makin tahun tuh makin banyak, dan kayak nggak ada persiapan untuk kenaikan UKT gitu, jadi pasti sangat berdampak. Iya. Nah, kalau kalian sendiri saat ini kan mahasiswa, pengeluarannya lebih banyak ke mana sih sebenarnya? Lebih banyak paling sejauh ini buat ongkos aja sih bolak-balik ya. Iya. Terus kalian asli Jakarta kah atau dari anak rantau atau gimana? Enggak, saya Bekasi. Bekasi. Asli Jakarta. Saya Bogor. Oke, Iya. Bogor. Jadi memang tidak setuju ya kalau misalnya UKT dinaikkan. Kalau kalian lihat sendiri dari fasilitas yang ada saat ini di universitas kalian, ini memadai nggak sih kalau misalnya UKT dinaikkan tahun depan? Kalau menurut saya belum bisa dikatakan itu memadai, Kak. Soalnya banyak kurangnya fasilitasnya, Kak. Nah, kayak banyaknya mahasiswa tapi masih kurang kelas gitu, Kak. Jadi kelasnya yang bergantian kadang penuh kelasnya. Oke, nah pemirsa rupanya kalau tadi kita tanyakan kepada mahasiswa yang saat ini sedang belajar untuk nanti mempersiapkan kelasnya, ini memang beberapa mahasiswa yang ada saya samperin tadi nih, ini memang menolak untuk kenaikan UKT di tahun depan karena memang yang mereka sampaikan tadi seperti yang bisa Anda dengarkan itu pengeluaran sebagai mahasiswa pun cukup tinggi. Terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda langsung dari kampus UNJ.